Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material komposit. Sebelumnya kita udah membahas desain FRP mikromekanik ya. Sampai di sini mungkin kita kemarin di eh, volume minimum sama volume kritikal dari fiber. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kekuatan tekan longitudinal unidirectional continuous fiber ketika diberikan tekanan, maka pada eh, kan ada dua material di sini ya, ada matriks dan ada fiber. Jadi ada saatnya eh, si matriks ini kena tekan, ada saatnya si matriks itu kena tarik. Berdasarkan dia ini ya eh, eh, tekannya gitu. Semakin besar berarti maka nanti jarak out of phase ini mungkin terjadi akan juga semakin eh, jomplang gitu ya. Yang tekan makin tekan, yang tarik makin tarik seperti itu. Nah, kekuatan tadi, eh, kekuatan tekan tadi ada tiga rumus untuk menentukan kekuatan tekan longitudinal unidirectional continuous. Nah, ini kenapa bisa ada tiga sampai tiga gitu ya, banyak gitu. Yang pertama itu alasannya ini terjadi karena perbedaan fraksi volume serat. Terjadi perbedaan fraksi volume serat dan karena perbedaan material. Jadi karena dia ada dua hal yang berbeda tadi, fraksi permusilat dan perbedaan material, maka kerusakannya juga beda-beda. Nah, jadi rumus yang di develop juga beda-beda. Jadi kan tadi salah satu yang berpengaruh pada apa namanya komposit ini untuk menghitung kekuatannya itu ya dari ininya ya kerusakan juga gitu. Kerusakannya karena apa? Jadi kita ada bagi jadi tiga rumus. Pada bagian ini adalah rumus yang pertama, kemudian yang ini ada rumus kedua, dan ini adalah rumus ketiga. Dengan rumusnya masing-masing dapat dilihat eh, lihat di slide. Nah, pada yang pertama ini eh, mungkin yang menyebabkan adalah modus kerusakannya oleh tarik. Sedangkan oleh yang bagian ini, nah itu disebabkan oleh geser. Mungkin seperti itu ya. Jadi nanti jangan jangan lupa nanti ada bagian elastik dan inelastik juga. Kalau udah melewati elastik ya berarti kita pakai rumus yang ini gitu. Kita lanjutkan. Kekuatan transversal unidirectional continuous fiber composite ini didekati sama ada namanya rumus empiris atau semi empiris yang dikembangkan atau didevelop dari Halpinside. Jadi kekuatan transversal komposit lebih rendah dari kekuatan matriks. Adanya serat akan menimbulkan konsentrasi tegangan dan kerusakan pada interface dapat menimbulkan cacat yang kritis. Bayangkan kekuatan transversal komposit lebih rendah dibandingkan kekuatan matriks. Coba. Berarti kan ini cukup ini ya, cukup membahayakan gitu ya. Lebih baik kita tidak usah pakai serat kalau seperti itu. Nah ini dia ada simbolnya ini berkaitan dengan fraksi volume serat juga. Nah ini kekuatan transversal unidirectional continuous fiber composite. Ini ada dikembangkan oleh Skudra. Jadi ini ada grafik. Grafik di sumbu X adalah rasio kekuatan serat dibagi rasio kekuatan serat dengan matriks. Sedangkan kalau untuk eh, sumbu Y adalah konsentrasi tegangan. Kita akan lihat. Ini dia ya. Jadi dalam suatu fiber composite kan berarti kompositnya kayak gini ya, banyak gitu ya berarti kan. Eh, ada banyak dia ya di dalam satu misalnya matriks gitu kan. Di daerah dekat serat adanya tegangan
yang besar pada matriks di daerah dekat serat adanya tegangan pada matriks dibandingkan tegangan average-nya. Sehingga kita pakai rumus satu. Mana rumus satu? Ah, ini dia. Ah, oke. Nah, menyebabkan kekuatan arah transversal turun karena adanya tegangan yang besar tadi. Oke, dapat kita ya. Nah, kemudian eh, ada dua yang menyebabkan nanti perbedaan apa ya eh, rasio kekuatan serat matriks makin besar, maka konsentrasi tegangan makin besar. Ada dua syaratnya. Atau K-nya ini meningkat ada dua. Karena pertama, kekuatan serat atau matriks makin besar, maka konsentrasi tegangannya makin besar. Yang kedua, fraksi volume serat makin tinggi, maka konsentrasi tegangan makin besar. K-nya naik. Oke. Kemudian ini ada contoh dari carbon fiber, dia berada di rentang ini, yang ini yang merah ini. Nah, pada alat transversal emang dia kecil dia perbedaannya dibandingkan sama si arah longitudinal ya, hanya transversal dia hanya 10 GPa. Sedangkan kalau untuk si glass fiber dia arah transversal sama longitudinal hampir sama. Jadi dia E fiber sama E matrix sama dengan sorry. E fiber sama bukan E matrix ya. Jadi dia E fiber juga tapi di transversal satu longitudinal. Nah, sehingga akan meningkatkan konsentrasi tegangan. Oke. Karena tadi perbedaan si carbon fiber arah transversal longitudinal kecil, maka konsentrasi tegangannya juga kecil. Nah, untuk menggunakan serat gelas arah transversal akan menurunkan konsentrasi tegangan. Di sini ada juga sama seperti sebelumnya, tapi ini mau pakai perbandingannya rasio adalah modulus geser. Jadi ketika modulus eh, dia lebih besar, maka konsentrasi tegangan akan makin besar. Ini ada modulus elastisitas FRP. Jadi di sini ada sebuah tabel ya yang berisikan data baik dia itu rasio, kemudian ada matriks dan tentunya komposat itu sendiri. Nah, tapi waktu itu ditanyakan bagaimana cara mendapatkan nilai ini. Nah, sebenarnya didapatkan dari rumus yang sederhana yang kita develop, yang arah transversal dan longitudinal. Namun, eh, ini masih kurang pernyataannya atau datanya. Ini kita pakai fiber composite tipe apa? Apakah unidirectional continuous? Tapi memang yang kita pelajari masih eh, unidirectional continuous. Mungkin pastilah mengikuti itu. Apakah dia longitudinal atau transversal. Tapi harus lebih teliti modelnya dan inputnya lebih banyak. Misalnya yang arah transversal kita harus carilah dia Poisson rasionya gitu. Dan rumusnya beda-beda tergantung konstruksi kompositnya. Seratnya berbeda, maka sifat-sifatnya berbeda gitu ya teman-teman. Ini adalah perbandingan modulus elastisitas. Ada juga gini, kan pertanyaannya misalnya 60% fraksi fiber. Nah, si fraksi fiber itu ternyata dia bukan uni tapi bidireksional, dia dua arah gitu kan. Nah, di arah satu dan arah dua si ininya, si seratnya. Apakah rumus si S arah satu itu setengah fiber F1 ditambah volume matrix ditambah modulus matrix itu bisa dipakai? Jawabannya belum, karena kan 60%. Itu kita nggak tahu dia itu yang arah satu berapa, arah dua. Tapi kalau asumsinya sama, berarti setengahnya. Berarti bisa kita konstruksi atau kita develop rumusnya kita tambahkan setengahnya.
setengah fraksi volume fiber di arah satu kali modulus arah satu gitu kan. Nah, tapi ini juga udah benar, belum. Kenapa? Karena ada pasti pengaruh yang arah dua di arah satu gitu kan. Seperti itu. Jadi emang agak banyak dia. Jadi sampai di sini sebenarnya pemodelan unidirectional FRP sudah dibahas ya. Ini tadi dia comparisonnya di volume serat di 60%. Kalau steel dia strength-nya itu 1500, kalau glass fiber composite 1200, aramid fiber composite 2100. Density-nya hanya di bawah rata-rata, di bawah, nggak ada yang di atas 3. Bahkan ini di bawah 2 semua nih. Coba kita bandingkan sama si steel, dia 1500 tapi dia density-nya gede gitu, 7,8 kg per decimeter kubik. Jadi ini kemarin ada juga ditunjukkan pemakaian software gitu, memang waktu itu ditunjukkan melalui video, dan menurut saya memang agak kurang jelas, tapi intinya itu cara bikin komposit kaku itu bagaimana? Ada dua. Pertama, serat kakunya kita banyakin, maka akan menjadi semakin maka kekuatan komposit akan mengikuti kekuatan serat. Oke. Yang kedua, serat kekakuannya jauh lebih tinggi dibandingkan matriksnya. Nah, ya, ini dia tadi. Kalau misalnya fibernya kita perbanyak, kalau fiber terbanyak, maka kompositnya akan mengikuti si fibernya. Nah, ketika si perbedaan kekuatannya si fiber dan matriks ini jauh banget, maka si komposit akan mengikuti fiber juga. Ini ada dua cara ya mencarinya, itu ada called equal strain sama equal stress. Tapi equal stress ini perlu ada ini lagi, penyempurnaan karena belum kurang bagus develop untuk yang isostress itu. Nah, jadi bagaimana cerita sama serat pendek? Kalau dia kan kita dari awal udah membahas unidirectional gitu kan, continuous gitu. Tapi kalau discontinuous atau serat pendek itu bagaimana? Maka yang bisa kita jawab adalah distribusi tegangan yang bervariasi. Fraksi volume serat makin tinggi, maka modulusnya akan semakin tinggi juga. Dan terdapat sifat anisotropik antara modulus arah longitudinal dan arah transversal. Kira-kira pernyataan ini adalah menyatakan yang mana nih? Apakah serat unidireksional? Apakah serat si pendek? Apakah serat unidireksional continuous? Apakah serat pendek? Nah, terdapat sifat anisotropik itu berarti aku akan menyimpulkannya ini dia masih unidireksional ya. Ini UD FRP kon. Karena sering kita temukan nanti ada perbedaannya gitu di arah longitudinal dan arah transversal. Tegangan komposit akan ditentukan oleh banyaknya fiber ataupun matriks. Volume fraksi maka kerusakan yang terjadi matriks dahulu baru serat. Ketika volume fiber tinggi, volume serat fiber tinggi, maka kerusakan terjadi matriks dahulu baru serat, tergantung strength to failure dari fiber dan matriks. Nah, tapi yang udah kita bahas sebelumnya juga biasanya yang terjadi itu fiber dulu duluan rusak, tapi setelah fibernya rusak, matriksnya juga rusak karena dia nggak bisa menahan gitu. Kalau si konsep apa volume apa ya bisa bilangnya, kalau dia volume serat si fibernya banyak gitu. Udah dibahas sih sebelumnya, jadi jangan lupa ditonton lagi. Kemudian kita akan membahas yang mekanika mikro untuk serat pendek atau discontinue. Jadi ada perbedaan difference continuous dari continuous fiber sama discontinuous fiber. Ketika kita bahas continuous fiber,
maka tegangan regangan regangan ya utamanya itu sama antara komposit, fiber, dan matriks. Kalau tegangannya tinggal kita kalikan aja modulus sama strainnya. Nah, atau kita dapat si modulusnya itu perkalian antara volume fraksi dikalikan modulusnya. Namun untuk discontinuous ini, maka si strainnya itu tidak sama dan eh, tegangan itu tidak konstan gitu. Karena dia kalau dari data didapatkan modulus komposit serat pendek akan lebih kecil dibandingkan modulus komposit serat panjang atau kontinu. Maka di apalah kita carilah kayak gini lah dia bentuknya. Nah, yang warna hitam itu adalah fiber diselubungi matriks yang warna kuning. Dilihat yang fiber yang memiliki eh, regangan yang paling besar ada di mana? Yang memiliki regangan yang paling besar yang mana? Yang paling jauh dari fiber kan? Oke. Yang paling kecil berarti yang paling dekat dengan fiber kan? Nah, kalau konsentrasi tegangan bagaimana? Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan yang ini ya. Jadi ini ada terjadi konsentrasi tegangan di sini dan dia nggak bisa lagi kita simpulkan kalau dia isostress gitu karena emang terjadi ada perbedaan memang. Jadi akan terbentuk dia nanti namanya tegangan normal dan tegangan geser. Kalau dia tegangan normal, dia di ujung-ujungnya sisi kiri dan kanan itu bernilai 0 atau minimum. Sedangkan kalau tegangan geser, dia di ujung yang paling besar. Kalau si strainnya karena yang dekat itu malah makin kaku gitu, makin kecil yang dekat dengan si matriks. Berarti ini salah ya. Ya, sebelah sini M turun. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini maksimum karena ada tegangan geser dengan serat yang menempel. Jadi ada tegangan geser ya, guys. Kemudian eh, kalau dia jauh dari matriks atau sorry, kalau dia jauh dari serat, maka biasanya itu strainnya sama, regangannya sama, tapi dan regangan yang dihasilkan itu besar gitu. Andai kan yang hijau ini kita anggap asumsinya adalah matriks ya. Oke, seperti itu. Karena perbedaan strainnya tegangan geser makin besar di ujung, tapi di tengahnya dia nol gitu ya. Tegangan geser menunjukkan me, tegangan geser menentukan tegangan normal. Ini adalah stress transfer principle. Jadi kita akan simplifikasi modelnya. Dia satu dimensi stress state, linear elastic material based on simple force equilibrium between tensile force in the fiber dan shear force in the fiber matrix interface. Elastic model atau COX assume additional continuity between fiber and matrix. Influence of fiber on shear stress in matrix decay as distance and disappear as distance r. Strain F max dengan strain apply. Simple force equilibrium. Jadi ini ada penyederhanaannya. Jadi ini ada sebuah apa namanya? Sebuah fiber yang berbentuk kayak tabung gitu dia ya. Jadi terlihat ketika eh, net traction on cross section itu sama dengan gaya geser pada permukaan silinder.
Atau ini ada rumus, tegangan kali luas permukaan silinder sama dengan gaya geser, di mana gaya geser itu adalah tegangan pada interface dikalikan luas keliling, di mana tensile stress pada serat ini bervariasi yang berhubungan dengan tegangan permukaan. Semakin besar tegangan normal fiber, maka tegangan geser permukaan fiber akan semakin besar. Maka dia berhubungan ini, berbanding lurus dia. Kalau dia stres, tegangan normal disimbolkan dengan sigma. Kalau tegangan geser adalah tau. Ini dia. Additional assumption, shear force adalah konstan pada concentric cylindrical surface around the fiber, constant kalau dekat fiber. Oke, setuju ya kalau itu ya, shear force-nya. Sehingga didapatkan dia shear force dikalikan jarak Z sama dengan shear force dikalikan fiber surface, di mana akan didapatkan tegangan geser di luar permukaan fiber akan semakin, jadi ada tau Z. Tau Z itu untuk mengukur si tegangan geser di Z, di jarak Z. Jadi semakin jauh dari jarak sumbu fiber atau Z yang makin besar, maka tegangan geser akan makin kecil. Ingat ya, tegangan geser akan makin kecil. Coba kita lihat balik lagi, tegangan geser akan makin kecil jika makin jauh ya, tapi kalau tegangan geser maksimum itu berada di ujung-ujungnya. Oke, sehingga dapatlah kita temukan si sigma F sama dengan tau E. Tau E itu adalah si 1/Z pengaruhi oleh jarak Z. Shear strength in the XZ plane. Jadi nanti kita tahu rumusnya yang tau Z tadi, R kali tau E per Z itu, jika tegangan geser makin besar, maka tentunya si Z-nya itu makin kecil gitu. Jadi semakin dekat si fiber dia makin besar. Kita masukkan ke rumus tegangan geser, shear strength. Dapatlah kita rumus shear strength-nya. Kemudian ini ada juga ketika dia fibernya itu berada di antara fiber lainnya gitu ya. Jadi si matriks dari jarak Z, maka modulus turun, sehingga pertambahan panjang atau shear strength. Kalau modulus turun, modulusnya turun sehingga pertambahan panjang naik. Shear stress sama dengan dW per dz. Oke, kita integrasi radial di arah z, di mana itu dari F ke R, RL panjang jarak terjauh. Kemudian integrasi lagi pada surface R. Tapi kalau R-nya interface distance-nya makin besar, maka volume fibernya akan semakin kecil. Kenapa? Karena kita temukan jaraknya agak jauh-jauhan ya antar serat gitu. Kemudian ini ada differentiate fiber direction pada X. Lanjutkan di Cox model 3. Cox model 3 udah dapat tadi ini rumus ini tadi. Sorry. Ini 3. Kita dapat rumus tadi ini. Kemudian kita derivatif pada X untuk sehingga didapatkan ini persamaan berikutnya. Strain in the fiber DUF per DX sama dengan strain F sigma F per modulus F. Kita harus tahu dulu sigma sama F fibernya, baru tahu kita strainnya gitu. Strain pada matriks kita dapat juga EM-nya itu berdasarkan EM matriks itu EM komposit gitu. Why EM? Karena karena serat pendek fraksi volumenya itu pasti kecil. Oh,
pasti kecil, rendah dia di bawah 100%, sehingga yang berpengaruh ya seratnya serat si matriksnya gitu, kayak matriks. Ini ada stress in the fiber, ini ada rumusnya. Dan lebih jauh lagi kita dapat modulusnya itu adalah, oh sorry kok modulus ya, G itu yang modulusnya. Kalau G itu JM sama dengan modulus dibagikan, ada pakai apa namanya, input data di Poisson ratio. Kemudian dapat kita integrasikan yang tadi, akan membawa kita pada persamaan yang ini. Kemudian akan kita definisikan n kuadrat itu sebagai ini, karena ini adalah konstan, dan biar kita gampang untuk mencarinya gitu, nilai n-nya. Dapat nilai n, nanti tinggal masukkan menjadi inilah dia, sehingga persamaannya lebih ringkas. Ya guys, oke. Dimana for which the general solution adalah ini. Oke. Dan both fiber ends berarti x sama dengan plus minus L, dimana sigma f adalah 0, dimana akan mungkin jika sigma f itu independen di arah x, dimana B sama dengan 0 dan D itu adalah ini min modulus dikalikan strain dikali cos H n L per R. Nah, L per R itu apa? Itu adalah S. S itu melambangkan apa? Itu adalah aspek rasio fiber. Jadi 2L per 2R panjang serat dibagikan diameter. Ini dia contohnya. Dari 0 min L adalah setengah panjang serat, R adalah setengah panjang diameter. Sini berarti R. Nah, kita lanjutkan di Cox model 5. Jadi dia interface-nya itu kita dapat kalkulasikan, di mana terjadi tegangan normal maksimum itu di tengah-tengah, dan tegangan geser maksimum adalah di ujung. Jadi persamaan distribusi tegangannya sebagai berikut. Sigma F sama dengan modulus fiber dikalikan tegangan di arah 1 dikalikan 1 cos H n X per L. Kalau tadi N kita udah dapat yang konstan itu nilainya, S itu kita dapat adalah 2L per D, atau dia aspek rasio fiber. Nah, kemudian tau E juga bisa dapat setengah NEF strain arah suhu 1 sin H N XR N X per R cos H N kali S, dimana tegangan maksimum pada tengah-tengah fiber adalah sekian. Ini adalah tegangan normal maksimum. Ini saya hapus dulu yang ininya. Ini adalah tegangan ini tegangan normal maksimum, dan ini adalah tegangan geser maksimum. Kemudian ini ada Cox 6. Jadi di sini adalah fiber dan interface stress. Apa ya? Regangan pada arah satu pasti ada batasnya, sehingga sigma F ada batasnya, dan batasnya adalah UTS-nya, kapan dia akan gagal gitu ya. Sedangkan tegangan geser antar serat matriks, permukaan serat dengan batasnya adalah tegangan geser antar serat matriks. Jadi berada pada permukaan si fiber ya tadi ya. Dengan batasnya adalah kekuatan modus geser antar muka. Jika jelek, maka bahkan kita bisa hitungkan matriksnya aja gitu. Ini ada agak miring tulisannya. Persamaan distribusi tegangan normal pada serat, geser pada interface, nilainya bervariasi. Ya udah, ini udah ada. Kemungkinannya ada dua. Tau I sama dengan tau depth. Tau I lebih besar pada tau depth, di mana fiber matrix debonding. Jadi debonding di mana tau I frictional stress-nya digantikan jadi tau I sama dengan negatif friksi dikalikan tegangan di RR. Kemudian tau I sama dengan tau MY matrix shielding. Tau I kita asumsikan konstan di area debonded-nya, sehingga dapatlah kita ini persamaannya. Tapi dengan ini kita apa ya, dari
kayak model Kelly namanya. Ini adalah complex stress state. Jadi nanti kan kalau si tegangan geser itu juga ada batasnya. Ketika dia udah rusak gitu, nanti kita bisa pakai rumus tau I sama dengan negatif tau dikalikan sigma arah 22. Jadi fraksi koefisien serat matriks pada saat serat lepas. Dan tidak bisa dipakai lagi rumus yang udah kita bahas tadi di daerah yang rusak. Jadi kita bisa pakai apa ya rumusnya, kalau yang linear pakai yang hook, pakai yang elastik yang hook ini dia dapat tegangannya sigma sama tau tadi. Jika dia di bonding atau udah putus, dia bisa pakai yang ini rumusnya. Kalau di yielding dia bisa pakai ini. Empat jadinya, tergantung soalnya kayak mana ya. Nah ini dia tadi sifat isostrain sama isostrain pada si continuous fiber sama isostrain pada discontinuous fiber yang pendek itu terjadi apa ya, konsentrasi tegangan di ujung-ujung ini, dan regangan pada yang makin jauh pada si fiber akan makin besar dibandingkan dekat dengan fiber, karena perbedaan itu tadi tegangan konsentrasi tegangan, di mana itu salah satu penyebab juga matriks itu matriks itu membantu penguatan pada komposit juga. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.